Halo, selamat datang. Anda sudah mencurahkan segalanya untuk menciptakan musik yang luar biasa. Tapi ya, di dunia digital yang super rame ini, tantangan terbesarnya adalah gimana caranya biar musik Anda didengar. Nah, di sini kita akan bedah strategi pemasaran musik modern, langkah demi langkah untuk menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan ini kan yang jadi inti dari semuanya. Anda punya karyanya, masterpiece-nya, tapi kalau nggak ada petanya, ya nggak ada yang bakal nemuin. Pemasaran digital itu adalah petanya, dan kita akan gambar peta itu bareng-bareng sekarang. Oke, mari kita mulai. Untuk memecahkan masalah ini, kita harus paham dulu medannya. Ini adalah era baru pemasaran musik, di mana alat-alat digital yang canggih itu ada di ujung jari setiap musisi, termasuk Anda. Jadi, apa sih sebenarnya pemasaran musik di era digital? Gampangnya gini, ini tuh tentang menggunakan alat yang sudah Anda kenal, kayak media sosial dan email untuk mempromosikan dan menjual musik Anda. Anggap saja ini bukan kerjaan tambahan, tapi cara Anda untuk nyambung langsung dengan pendengar. Dan di pusat dari semua strategi ini, ada satu elemen kunci, situs web Anda. Ini bukan sekedar halaman tentang saya ya. Anggaplah ini panggung digital utama Anda, tempat konser utama Anda, di mana Anda punya kontrol penuh atas segalanya, mulai dari tampilan sampai pengalaman para penggemar. Punya panggung itu keren, tapi gimana caranya orang-orang bisa nemuin panggung itu? Nah, disitulah SEO masuk. Yuk kita lihat gimana caranya meletakkan fondasi supaya panggung digital Anda gampang ditemukan di peta internet yang luas ini. SEO mungkin kedengerannya teknis banget ya, tapi konsepnya sederhana kok. Intinya adalah membuat situs web Anda lebih menarik buat mesin pencari, seperti Google. Jadi, pas seseorang nyari musik kayak punya Andalah yang muncul di urutan paling atas. Ini cara Anda menarik penggemar baru secara organik, orang-orang yang emang udah nyariin Anda. Prosesnya sebenarnya cukup simpel kalau kita pecah-pecah. Mulailah dengan berpikir kayak seorang penggemar. Apa sih yang bakal mereka ketik di Google buat nemuin musik kayak punya Anda? Begitu Anda punya idenya, pakai tools buat nemuin kata kunci terbaik, terus tinggal taburkan kata-kata itu di seluruh situs Anda. Sesimpel itu. Dan ini ada tips pro, backlink. Ketika sebuah blog musik atau situs web keren ngasih link ke situs Anda, itu tuh kayak mereka ngasih tahu Google, hey, musisi ini beneran oke loh. Setiap link itu ibarat rekomendasi terpercaya yang membangun otoritas Anda dan ngedorong Anda naik di hasil pencarian. Oke, fondasi Anda sudah kuat. Sekarang saatnya menyebarkan berita. Disinilah media sosial dan pemasaran konten berperan. Anggap saja ini seperti Anda menyebarkan pamflet buat konser Anda dan ngasih orang-orang cuplikan tentang apa yang bikin musik Anda spesial. Kuncinya adalah jangan mencoba ada di mana-mana sekaligus. Setiap platform itu punya kekuatannya sendiri. Mau bangun komunikasi yang solid, fokus di Facebook. Anda seorang pencerita visual, Instagram tempatnya. Untuk interaksi cepat dan konten yang berpotensi viral, Twitter dan TikTok adalah jawabannya. Pilih panggung Anda. Dan ini perbedaan penting yang harus dipahami. Media sosial itu kayak teriak di tengah keramaian. Anda berharap pesan Anda sampai. Kalau pemasaran email, itu seperti menarik seorang penggemar ke samping dan ngobrol secara pribadi. Jauh lebih langsung, lebih intim, dan seringkali jauh lebih efektif. Yuk, kita beralih ke cara membangun hubungan yang lebih dalam itu. Membangun daftar email itu bukan cuma soal ngumpulin kontak ya. Ini tentang menciptakan klub penggemar eksklusif Anda sendiri, di mana Anda punya jalur komunikasi langsung sama mereka. Jadi gimana cara kerjanya? Selalu minta email di panggung di situs web Anda. Kasih mereka alasan untuk daftar, misalnya akses duluan ke lagu baru. Terus jangan cuma di spam. Bagikan cerita, konten di belakang layar, dan buat mereka merasa istimewa. Buat mereka merasa jadi bagian dari perjalanan Anda. Anda sudah bangun panggung, sebar pamflet, dan bikin klub penggemar. Tapi, berhasil nggak ya? Nah, disinilah analitik berperan. Anggap saja ini sebagai sound check untuk pemasaran Anda. Anda mendengarkan data untuk melihat apa yang nyambung dengan audiens Anda. Jangan terintimidasi oleh data ya. Poin pentingnya ini, data itu hanyalah feedback. Ini adalah cara audiens Anda bilang, hey, kami suka ini, atau, yang itu kurang menarik. Data ini jadi panduan Anda untuk melakukan lebih banyak hal yang berhasil. Metrik pertama dan paling dasar adalah lalu lintas situs web. Berapa banyak orang yang datang ke panggung digital Anda? Apakah jumlahnya naik dari waktu ke waktu?
Ini indikator utama apakah usaha promosi Anda, seperti SEO dan media sosial, berhasil narik orang buat datang. Selanjutnya, perhatikan tingkat keterlibatan. Apakah orang-orang cuma melihat konten Anda, atau mereka benar-benar berinteraksi, suka, komentar, dan bagikan? Keterlibatan yang tinggi berarti konten Anda nyambung, dan audiens Anda berubah dari pendengar pasif jadi penggemar aktif. Dan untuk klub penggemar Anda, metrik kuncinya adalah tingkat buka email. Berapa banyak orang yang benar-benar membuka pesan dari Anda? Angka ini menunjukkan seberapa kuat hubungan yang sudah Anda bangun. Kalau tingkat bukanya tinggi, berarti penggemar inti Anda benar-benar nungguin kabar dari Anda. Oke, kita sudah membahas fondasi, promosi, dan feedback. Sekarang adalah saatnya untuk bagian yang paling seru, menyatukan semuanya dan benar-benar naik ke panggung. Waktunya untuk beraksi. Membangun situs web profesional Anda sebenarnya nggak serumit kedengarannya kok. Prosesnya bisa dipecah jadi 6 langkah sederhana. Pilih template yang dirancang untuk musisi, sesuaikan dengan gaya Anda. Tambahkan musik dan video, buat halaman-halaman penting, isi dengan konten, lalu terbitkan. Dengan tools modern, Anda beneran bisa melakukannya hari ini juga. Pada akhirnya, semua ini intinya cuma satu. Pemasaran musik digital itu adalah tentang mengambil semangat yang Anda curahkan ke dalam musik Anda dan menyalurkannya untuk membangun kehadiran online yang mencerminkan bakat Anda. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi bagaimana, tapi kapan? Nah, sekaranglah saatnya.